Pusaka ini cukup kami ujubkan dengan mahar Rp2.500.000 saja, mumpung saya sedikit kilaf. Jika ada yang sreg di hati, langsung komen di bawah atau japri kami. Mari kita ulas untuk keistimewaan pusaka kali ini. Busananya gayaman langgam Surakarta berbahan kayu trembalo. Sedangkan bagian gandarnya iras alias tanpa ada sambungan sama sekali. Pendoknya blewah bahan kuningan lawasan yang cukup tebal. Secara keseluruhan wis genah, pusaka ini pancen tutut ati. Pusaka dapur tilam upih pamor ngulit semongko tangguh Madura sepuh. Pada perkembangan masyarakat Madura, keris yang dibuat sebelum abad ke-13 sampai dengan abad ke-18 tidak hanya memiliki fungsi sebagai peralatan perang para prajurit saja. Keris yang dalam bahasa Madura tingkat halusnya itu disebut abinan dianggap sebagai sebuah senjata tajam yang juga memiliki angsar yang begitu luhur. Sebelum pembuatan keris dilakukan, terlebih dahulu sang empu melakukan ritual khusus. Ritual itu disebut dengan poja, yaitu dengan sebuah ritual yang berupa semedi untuk memohon kepada Tuhan semesta alam dalam keadaan berkelakuan yang suci, serta meminta dengan rendah diri baik secara lahir maupun batin, agar keris yang akan dibuatnya tersebut mampu memberikan dorongan kepada orang yang memakainya supaya selalu berkelakuan baik, selamat, dan jauh dari semua kesialan hidup. Cerita rakyat yang berkembang di Madura tentang keris itu berkisah bahwa menurut ajaran orang-orang yang zaman dahulu, khususnya itu di Kepulauan Madura, apabila seorang anak perempuan atau seorang istri atau seorang cucu hamil, maka orang terdekat itu berusaha membuat sebilah keris atau tombak untuk kelak kemudian hari diberikan kepada anak yang nanti akan dilahirkan. Besi yang dipakai untuk membuat senjata ditaruh di bawah tempat tidur. Sedangkan bapak dari si anak yang berniat membuat keris itu bertapa atau berpuasa, bahkan bertirakat untuk mendapatkan wangsit yang baik dari Tuhan, kapan ia dapat membuat keris. Apabila wangsit baik itu telah disampaikan entah melalui mimpi atau media sejenisnya, maka ia membawa menaruh sepotong besi tersebut ke tempat ramai, semacam pasar dan lain sebagainya. Manakala potongan besi tidak terlihat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, maka besi dapat diproses untuk membuat keris. Dan jika hal ini tidak terjadi, proses bertapa dilanjutkan sampai berhasil secara ulang-mengulang. Besi ini kemudian diberi nama besi jalon, yakni besi untuk menggapit bahan besi pamor yang besinya berasal dari bahan meteor. Pusaka ini menjadi peninggalan yang begitu mengagumkan bagi kami. Pasikutannya terlihat demes, nampak begitu serasi, seimbang, menyenangkan, dan sangat enak dipandang. Besinya berkesan kering dan sepertinya kurang wasuan, tapi memang hal ini menjadi ciri khasnya. Warnanya juga hitam kebiruan yang menjadi syarat mutlak keasliannya. Sedangkan pamornya bertekstur gajih, nyekrak untuk rabaannya, sedikit kasar, dan bentuk gonjonya sabit lontar. Jika mau merawat inap pusaka ini, kami persilahkan dengan hati riang. Matur nuwun, salam tutut hati.